Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ibu semua? Hari ini jumpa lagi ya dengan ibu. Kita belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran 4. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada 6 gambar. Kalian perhatikan dari gambar A, B, C, D, E, dan F. Dari gambar tersebut, kalian akan selidiki yang mana sajakah lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Nah, gambar A itu halamannya kotor, berserakan sampah di mana-mana. Maka lingkungan ini tidak sehat. Gambar B, tidak ada sampah yang berserakan, sehingga halaman ini terlihat bersih dari sampah, udaranya terlihat segar, sehingga ini adalah gambar lingkungan yang sehat. Gambar C ini adalah sungai. Sungai yang banyak sampah-sampahnya yang hanyut, yang mana masyarakat sekitar mungkin membuang sampah di dalam sungai ini, sehingga sungai ini menjadi tercemar, sehingga ini adalah contoh lingkungan yang tidak sehat. Gambar D, rumah ini di halaman tidak terlihat sampah sehingga bersih, maka di sini adalah contoh lingkungan yang sehat. Gambar yang E ini adalah tepian jalan yang dipenuhi oleh tumpukan sampah yang berserakan, sehingga lingkungan ini menjadi lingkungan yang tidak sehat. Gambar selanjutnya, gambar F, rumah ini halamannya bersih, tidak terlihat sampah, maka rumah ini lingkungannya lingkungan yang sehat. Nah, coba sekarang kita perhatikan teks ini ya. Menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat sekitar rumah. Bagaimana cara menjaga kebersihan? Nah, inilah dia cara menjaga kebersihan. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. 3. Melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. 4. Mendaur ulang sampah yang masih bisa digunakan. Nah, sekarang kita membaca apakah itu manfaatnya. Manfaat menjaga kebersihan yaitu 1. Terhindar dari penyakit. 2. Suasana menjadi nyaman. 3. Mencegah terjadinya banjir. 4. Udara di sekitar menjadi bersih dan segar. Apakah itu akibatnya jika tidak menjaga kebersihan? Akibatnya yaitu 1. Lingkungan menjadi kotor. 2. Bisa terjadi banjir. 3. Mudah terkena penyakit. 4. Suasana menjadi tidak nyaman. Nah, sekarang ayo kita membaca. Membaca teks halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan. Tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus diperhatikan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai kosakata tentang lingkungan tidak sehat. Kumuh. Nah, apakah itu kumuh? Kumuh adalah daerah atau perkampungan yang miskin dan kotor. Gersang artinya kering dan tidak subur. Sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi.
rapi artinya teratur dengan baik. Asri artinya indah dan sedap dipandang mata. Bersih artinya bebas dari kotoran. Lingkungan tidak sehat adalah lingkungan yang kondisinya kotor dan tercemar. Daur ulang berarti suatu kegiatan atau pemrosesan kembali bahan yang pernah dipakai. Pupuk kompos adalah jenis pupuk yang organik yang berasal dari penguraian sampah organik seperti dedaunan. Nah, coba kita sekarang mengamati. Amatilah gambar tentang keadaan rumah ini. Nah, bagaimanakah menurut kamu? Apakah rumah ini adalah rumah yang sehat, lingkungannya sehat atau tidak? Bagaimana kesimpulan kamu tentang isi gambar? Nah, kalian menuliskannya di kolom ini ya. Dari hasil pengamatan tadi, kalian tuliskan ke kolom halaman rumah yang tidak bersih. Salah satu cara menjaga kebersihan lingkungan yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ayo kita menyanyikan lagu Membuang Sampah karya A.T. Mahmud. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, kamu tadi telah menyanyikan lagu Membuang Sampah ya. Nah, di sini ada tanda yang harus kamu perhatikan. Tanda yang garisnya lurus berarti dinyanyikan dengan keras. Tanda garis yang bergelombang berarti dinyanyikan dengan lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Nah, dari lagu Membuang Sampah, pada lagu tersebut terdapat dinamika. Dinamika berhubungan dengan tekanan kuat dan lemah saat menyanyikan lagu. Saat diberi tekanan kuat, lagu dinyanyikan dengan keras. Saat diberi tekanan lemah, lagu dinyanyikan dengan lembut. Dengan adanya dinamika, lagu menjadi semakin enak didengar. Pesan dari lagu tersebut adalah kita harus senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, karena lingkungan bersih akan menciptakan kehidupan yang sehat. Nah, anak-anak sekalian, sekarang saatnya kalian diskusi. Sekarang kalian diskusikan, kalian tuliskan lirik dengan tanda garis lurus dan tanda yang bergelombang pada kolom berikut ini. Lirik dengan tanda garis lurus, kalian isikan syair lagunya ya. Apa yang dituliskan kata-katanya pada lirik dengan tanda garis lurus. Kemudian kalian tuliskan kata-kata lagu dari lirik dengan tanda garis yang bergelombang. Nah, sekarang ayo kita mengamati. Perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Yang pertama, potongan kertas. Ayo bentuknya seperti apa? Kemudian ada bungkus ataupun sampah jajan ya. Di situ kita perhatikan bentuknya apa? Bentuk dari kemasan makanan tadi. Gambar di samping adalah gambar potongan kertas dan kemasan makanan berupa bangun datar. Bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, potongan kertas tadi berbentuk jajar genjang. Banyak sisinya adalah 4. Banyak sudut
4, banyak titik sudut 4. Kemudian kemasan makanan tadi berbentuk persegi panjang, banyak sisi 4, banyak sudut 4, banyak titik sudut 4. Sekarang kita membaca mengenai sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Bangun datar adalah bangun-bangun yang mempunyai permukaan datar dan memiliki 2 dimensi. Ruas-ruas garis pada bangun datar disebut sisi. Sisi-sisi yang saling bertemu membentuk sudut. Titik pertemuan 2 sisi atau ruas garis disebut titik sudut. Perhatikan bagian-bagian bangun datar berikut. Ini adalah sisi. Sisinya ada 4. Dan yang ini adalah sudut. Pada yang ini adalah titik sudut. Bangun segitiga. Ini adalah sisinya. Sisinya ada 3. Ini adalah sudut. Sudutnya ada 3. Kemudian ini adalah titik sudut. Titik sudutnya juga ada 3. Apakah kalian sudah mengamati bentuk sampah yang ada di sekitar rumah? Coba kalian perhatikan bentuk sampah tersebut ya. Bentuk apa sajakah? Coba perhatikan bangun datar ini, apakah serupa dengan bentuk sampah tadi ya. Nah, ini adalah bangun datar. Kemudian nama bangun datarnya adalah segi 6. Banyak sisi ataupun ruas garisnya adalah 6. Banyak sudutnya 6. Banyak titik sudutnya 6. Ini adalah gambar segi 5. Banyak sisinya adalah 5. Banyak sudutnya 5. Banyak titik sudutnya 5. Nomor 3 ini adalah gambar segitiga, banyak sisi 3, banyak sudut 3, banyak titik sudut 3. Ini adalah gambar jajar genjang, banyak sisinya adalah 4, banyak sudutnya 4, banyak titik sudutnya 4. Ini adalah gambar trapesium, banyak sisinya 4, banyak sudutnya 4, banyak titik sudutnya 4. Ini adalah gambar belah ketupat. Banyak sisi 4, banyak sudut 4, banyak titik sudutnya 4. Ini adalah layang-layang. Banyak sisinya 4, banyak sudutnya 4, banyak titik sudutnya 4. Ini adalah gambar persegi panjang. Banyak sisinya 4, banyak sudutnya 4, banyak titik sudutnya 4. Ini adalah gambar persegi. Banyak sisinya 4, banyak sudutnya 4, banyak titik sudutnya 4. Dan yang terakhir adalah ini gambar lingkaran. Banyak sisi atau ruas garisnya 1, banyak sudutnya 0, banyak titik sudutnya 0. Nah, sekarang saatnya kalian berdiskusi ya. Kalian diskusikanlah gambar di bawah ini. Kalian perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Nomor 1, ini gambar apa? Nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Kalian hitunglah banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada masing-masing bangun datar di atas. Setelah itu, hasilnya kalian masukkan ke dalam tabel berikut ya. Kalian tuliskan nama bangun datarnya, kemudian banyak sisinya, banyak sudut, dan banyak titik sudut. Ini adalah nomor 1, segitiga. Banyak sisinya 3, banyak sudut 3, banyak titik sudut 3. Sekarang, ayo kalian kelompokkan bangun-bangun di atas. Nah, kelompokkan berdasarkan persamaan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Nomor 1 tadi adalah
gambar bangun datar. Gambar bangun datar yang berbentuk segitiga, sehingga dikelompokkan ke dalam bangun datar yang berbentuk segitiga. Kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 selanjutnya adalah kalian tinggal menarik garis sesuai dengan jumlah sudut dan jumlah sisinya masing-masing ke dalam 2 kelompok bangun datar ini ya. Bangun datar yang berbentuk segi 4 atau yang berbentuk segitiga. Nah, tes formatif. 1. Membuat laporan sederhana tentang lingkungan rumah yang tidak bersih, beserta gambar dan keterangannya, ditempelkan di buku tugas. 2. Menyanyikan lagu membuang sampah dengan memperhatikan tekanan kuat, lemah, intonasinya, lalu dikirim melalui WhatsApp grup. Yang ketiga, membuat bangun datar dengan kertas origami, ditempelkan di buku tugas. Nah, dari pelajaran tadi kita dapat menyimpulkan lingkungan tidak sehat adalah lingkungan yang kondisinya kotor dan tercemar. Dinamik adalah keras lembutnya bunyi. Tanda garis lurus berarti dinyanyikan dengan keras. Tanda garis bergelombang berarti dinyanyikan lembut. Baris yang tidak ada bertanda dinyanyikan biasa. Dinamika, pada lagu terdapat dinamika. Dinamika berhubungan dengan tekanan kuat dan lemah saat menyanyikan lagu. Saat diberi tekanan kuat, lagu dinyanyikan dengan keras. Saat diberi tekanan lemah, lagu dinyanyikan dengan lembut. Dengan adanya dinamika, lagu menjadi semakin enak didengar ya, anak-anak ibu. Bangun datar. Bangun datar adalah bangun-bangun yang mempunyai permukaan datar dan memiliki 2 dimensi. Bangun datar dapat dikelompokkan berdasarkan banyak sisi, sudut atau titik sudutnya. Ini adalah daftar pustaka sebagai sumber belajar kita pada hari ini dari ketiga muatan pelajaran tadi. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas-tugasnya ya.